Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Wahyu Wulandari dengan NIM 24108040054 dari program studi akuntansi syariah kelas C. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai deret hitung. Sebelum kita masuk ke deret hitung, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu deret. Jadi, deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Kemudian, bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Nah, kita masuk ke deret hitung. Apa itu deret hitung? Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan, bisa juga dengan pengurangan terhadap bilangan-bilangan tertentu. Contohnya, 2, 4, 6, 8. Pembedanya adalah 2. Jadi, bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung dinamakan pembeda atau beda, yang tak lain merupakan selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Jadi selisih dari 2 ke 4 itu kan 2, 4 ke 6 itu juga selisihnya 2, 6 ke 8 adalah 2. Jadi itu yang dinamakan pembeda ya. Selanjutnya, untuk mencari suku ke N dari deret hitung, kita bisa menggunakan rumus Sn sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali dengan B. A merupakan suku pertama ditambah dengan N, yaitu indeks suku. Kemudian B ini merupakan beda. Jumlah N suku. Jumlah sebuah deret hitung sampai dengan suku tertentu tak lain adalah jumlah nilai suku-sukunya dari suku-suku pertama sampai dengan suku ke N. Jadi, untuk mencari jumlah N suku dari deret hitung, kita bisa menggunakan rumus Jn sama dengan N per 2 kurung buka 2A ditambah N kurangi 1 kali B. Yang N ini merupakan indeks suku, A merupakan suku pertama, N indeks suku dikurangi 1, B-nya ini adalah beda atau pembeda. Nah, kita masuk ke soal. Sebuah deret hitung memiliki suku-suku, yaitu 15, 30, 45, 60, 75. Tentukan nilai suku ke-12. Diketahui A-nya ini 15 ya, suku pertamanya 15. Kemudian N-nya, nilai sukunya, kita disuruh menentukan nilai suku ke-12. N-nya 12, kemudian B-nya, bedanya itu 15. Karena 15 ke 30 itu selisihnya adalah 15, kemudian 30 ke 45 selisihnya 15, begitupun seterusnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus Sn. Sn sama dengan A ditambah dengan N kurangi 1 beda, kali beda. Nah, tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. S12 sama dengan A-nya tadi 15, ditambah dengan N-nya 12, dikurangi 1, B-nya tadi 15. Sekarang kita tinggal hitung. S12 sama dengan 15 ditambah 12 dikurangi 1, 11 dikali dengan 15. Kemudian kita hitung perkaliannya dulu. S12 sama dengan 15 ditambah 11 kali 15 itu hasilnya 165. 165 ditambah dengan 15 hasilnya adalah 180. Jadi, nilai suku ke-12 adalah 180. Soal selanjutnya, sebuah deret memiliki suku-suku sebagai berikut, yaitu 6, 12, 18, 24, 30. Hitunglah jumlah suku ke-10. Diketahui A-nya atau suku pertamanya 6, N-nya sukunya ke-10 ya. Kita diminta
menghitung suku ke-10 dan bedanya 6 karena 6 ke 12 itu selisihnya 6, 12 ke 18 selisihnya juga 6, begitupun ini seterusnya. Kita bisa menggunakan rumus JN untuk menghitung jumlah suku ke-10 ini. JN sama dengan N per 2 kurung buka 2A ditambah N kurangi 1 dikali dengan beda. Kita masukkan saja angka-angkanya. J10 sama dengan 10 per 2 kurung buka 2, A-nya tadi 6, ditambah dengan N-nya 10, dikurangi 1, bedanya tadi 6. Sekarang kita tinggal hitung. J10 sama dengan 10 dibagi 2, itu hasilnya 5. 2 dikali 6, hasilnya 12. 10 dikurangi 1 itu 9, dikali 6, hasilnya 54. Kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. J10 sama dengan 5, 12 ditambah 54, hasilnya 66. Dikali dengan 5, hasilnya adalah 330. Jadi, jumlah suku ke-10 adalah 330. Nah, penerapan deret hitung dalam ekonomi itu bisa untuk model perkembangan usaha, kalau untuk deret hitung. Nah, prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan usaha. Berpola deret hitung itu maksudnya variabel yang bersangkutan berubah secara konstan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Kita masuk ke soalnya. Misalnya perusahaan bata sumber lancar menghasilkan 5.000 buah bata bulan pertama produksinya. Jadi A-nya nanti 5.000 ya, karena ini diproduksi pada bulan pertama. Dengan penambahan tenaga kerja, peningkatan produktivitasnya, perusahaan mampu menambah produksi sebanyak 500 buah bata setiap bulan. Jadi setiap bulan menambah sebesar 500 buah bata. Jika perkembangan produksi diasumsikan konstan, hitunglah A. Berapa buah bata yang akan dihasilkan pada bulan ke-6. Kemudian B. Berapa jumlah akumulasi bata yang telah dihasilkan sampai dengan bulan ke-6. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui A-nya tadi pada bulan pertama itu kan memproduksi 5.000 buah batu bata, kemudian setiap bulannya itu menambah produksinya sebesar 500 buah ya. Itu bisa digunakan sebagai bedanya. Kemudian N-nya tadi kita diminta untuk mencari di bulan ke-6 jumlah produksinya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang A tadi. Bata yang dihasilkan bulan ke-6, kita bisa menggunakan rumus SN. SN sama dengan A ditambah N kurangi 1 beda. Kita masukkan angkanya. SN bulan ke-6 ya, S6 sama dengan A-nya tadi 5.000 ditambah dengan N-nya 6 dikurangi 1, bedanya tadi 500. Tinggal kita hitung, S6 sama dengan 5.000 ditambah 6 kurangi 1 itu 5. 5 dikali 500. S6 sama dengan 5.000 ditambah dengan 5 dikali 500, hasilnya 2.500, kemudian ditambahkan dengan 5.000, hasilnya 7.500. Jadi, bata yang dihasilkan bulan ke-6 adalah 7.500 buah bata. Yang B tadi, jumlah bata yang telah dihasilkan sampai dengan bulan ke-6. Kita bisa menggunakan rumus JN. JN sama dengan N per 2 kurung buka 2A tambah N kurang 1 dikali beda. Kita tinggal masukkan saja. J-nya tadi J6
sama dengan N-nya 6 bagi 2, kita masukkan 2, A-nya tadi 5.000, ditambah dengan N-nya tadi 6 kurang 1, bedanya 500. Kita hitung, 6 dibagi 2 itu ketemunya 3, 2 dikali 5.000, ketemunya 10.000, 6 dikurangi 1 itu 5, dikali dengan 500, itu hasilnya 2.500. Kita kerjakan yang di dalam kurung dulu, yaitu 10.000 ditambah dengan 2.500. Menjadi J6 sama dengan 3 dikali 12.500. Hasilnya adalah 37.500. Jadi, jumlah bata yang dihasilkan sampai dengan bulan ke-6 adalah 37.500 buah. Baik, sekian presentasi atau penjelasan materi tentang deret hitung dari saya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.